Puji Tuhan, selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam acara doa pagi di hari yang baru. Kemurahan Tuhan telah pertemukan kita lagi menikmati firman Tuhan, menikmati kasih Tuhan di hari yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Sebelum saya bacakan ayat firman Tuhan, terlebih dulu kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kemurahan Tuhan kami dapat bertemu lagi. Terima kasih Tuhan telah pimpin kami sepanjang hari kemarin, dan pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara doa pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami. Kami mau nikmati firman-Mu, kami mau nikmati hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya bacakan ayat dalam Injil Yohanes 10 ayat 14. Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Haleluya. Tema pagi hari ini adalah akulah gembala yang baik. Saudara, gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu tercatat dalam ayat yang ke-11. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dan kita baca dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di mana Daud sudah menulis tentang gembala yang baik. Saya baca mulai ayat yang pertama. Mazmur Daud. "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Haleluya. Dalam perjanjian lama, Daud sudah merasakan bahwa Allah yang dia sembah itu adalah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Jadi Daud melukiskan Allah seperti seorang gembala yang baik. Dan Allah menyamakan dirinya dengan seorang gembala yang melukiskan kasih-Nya yang besar bagi umat-Nya. Tuhan Yesus sendiri menggunakan kata yang sama untuk menyatakan hubungannya dengan orang-orang percaya. Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Allah melalui Yesus Kristus dan oleh Roh
Kudus demikian memperhatikan setiap anak-anaknya. Ia mengasihi, ia memelihara, dan ia melindungi anak-anaknya, serta ia membimbing anak-anaknya sebagaimana yang dilakukan oleh seorang gembala yang baik terhadap domba-dombanya sendiri. Orang percaya adalah domba-dombanya Tuhan, dan kita adalah miliknya, dan ia menjadikan kita kesayangannya walaupun kita sesat seperti domba. Yesaya katakan dalam Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri-sendiri. Puji Tuhan, walaupun kita sesat, Allah tetap mengasihi kita. Walaupun kita sudah menyimpang, Allah masih tetap mengasihi kita. Dia cari kita supaya kita kembali kepada Sang Gembala yang baik. Haleluya. Gembala yang baik merupakan gambaran yang lembut dan penuh kasih sayang dari Yesus dalam memelihara umatnya. Seolah-olah Yesus katakan terhadap semua orang-orang percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah gembala yang baik terhadap domba-dombanya. Dia penuh perhatian dan kasih. Itu merupakan ciri Kristus sebagai gembala yang baik. Dan gembala yang baik adalah kesediaannya untuk memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan ini terbukti ketika Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan domba-dombanya. Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Yesaya mengatakan bahwa ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Ayat yang ke-6 sekalian saya baca lagi. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Itulah Sang Gembala yang baik. Dia berkorban, dia menderita luar biasa, bahkan dia mati di kayu salib untuk domba-dombanya, untuk orang-orang percaya, untuk saudara dan saya. Haleluya. Dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Dan ayat yang terakhir Yohanes pasal 10 ayat 28, dan
Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Haleluya. Sebagai gembala yang baik, dia mempunyai kuasa, dia mempunyai otoritas yang luar biasa, sehingga kalau kita ada di dalam tangan gembala itu, tidak ada satu kuasa pun yang dapat merebut kita dari tangan gembala agung, Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita bersyukur untuk Sang Gembala yang baik, yang senantiasa menyertai kita, yang senantiasa menjaga dan melindungi kita dari perkara-perkara yang jahat. Puji Tuhan, kita adalah domba-dombanya. Biar domba-domba ini tetap setia mengikuti Sang Gembala yang baik. Haleluya. Kiranya firman Tuhan yang pendek ini dapat memberikan kita semangat untuk tetap ingat bahwa kita punya gembala. Gembala yang baik yang memberikan nyawanya buat kita, domba-dombanya, orang-orang percaya yang mengikuti Sang Gembala. Maka Tuhan sudah menyediakan kemenangan. Dia tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita bersyukur buat Sang Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, tetaplah berpegang pada Yesus, tetaplah andalkan Yesus, maka saudara tidak akan kecewa, maka kita akan selamat sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saya akan berdoa buat saudara-saudara sekalian, dan kita bersyukur Tuhan masih pelihara kita, Tuhan tetap jaga kita, Tuhan lindungi kita dari perkara-perkara yang jahat. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat Tuhan Yesus yang mengasihi kami, buat Tuhan Yesus yang melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau merupakan gembala yang baik, yang melindungi dan menjaga kami, domba-dombanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang tahu keadaan umat-Mu pada hari ini. Hamba-Mu berdoa buat mereka yang sedang sakit, buat mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan nyatakan kemurahan-Mu, Tuhan pulihkan, kuatkan, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah. Engkau tetap sama adanya, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang belum bekerja, mereka yang masih di rumah karena belum dapat pekerjaan. Kami berdoa kepada kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan buka jalan supaya mereka dapat bekerja kembali. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak sekolah yang sudah mulai pergi ke sekolah tatap muka. Tuhan lindungi mereka, jaga mereka, berikan mereka kepintaran, dan berkati juga orang tua dari murid-murid, memberkati apa yang mereka butuhkan, uang sekolah, memberkati juga keluarga-keluarga Kristen, rumah tangga. Berikan damai sejahtera, berikan sentosa, ketenangan di dalam Yesus. Biar mereka tetap kuat, mereka tetap percaya, mereka tetap menang karena Yesus beserta. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat mereka yang dalam keadaan susah, yang tidak memiliki apa-apa. Tuhan berkati mereka. Tuhan sudah berkati orang lain. Kami berdoa mereka yang tidak punya apa-apa lagi di rumah untuk makan, untuk pakai,
Tuhan, Engkau Allah yang kaya, berkati mereka. Apa yang mereka perbuat berhasil dan mereka dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami serahkan sepanjang hari ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pimpin, Tuhan pelihara, dan Tuhan jaga. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami akhiri acara doa pagi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Selamat beraktivitas.